Malang. Terus S2 saya di Comparative Education ada di Beijing Normal University. Itu kebetulan satu daerah dengan Mbak Ufi di Beijing, tapi beda kampus. Untuk S3-nya saya dari Central China Normal University. Untuk ke bidang keahlian saya di pendidikan kejuruan dan teknik sipil. Saat ini kebetulan saya menjadi dosen di jurusan teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Itu Mbak Wi. Monggo, nanti kita lanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih Mas Aris. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit aja ya. Saya dan Mas Aris akan menjelaskan sedikit aja all about study in China ya. Mungkin nanti untuk yang lain-lain teman-teman bisa tanya ya sama kita di sini ya. Kenapa sih kita itu harus ke Cina? Enggak harus sih sebenarnya ya. Kenapa kita sekolah ke Cina gitu ya? Yang pertama kita udah tahu lah ya, Cina itu adalah negara maju ya. Kita udah nggak meragukan ya. Apa sih sekarang yang nggak bisa dibuat di Cina gitu ya, dari yang murah sampai yang mahal sampai yang KW ke berapa itu, KW ke N gitu. Itu ada di Cina dan itu bisa dibuat di Cina dan itu benar. Itu memang bisa dibuat di sana dengan harga yang sangat miring. Itu karena Cina negara maju ya. Kemudian yang kedua banyak beasiswanya ya. Beasiswa mengenai beasiswa Cina itu sendiri nanti akan kita jelaskan lagi di belakang ya. Jelas di sana kita banyak beasiswanya, baik dari pemerintah Cina sendiri maupun pemerintah Indonesia juga ada sebagian ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak ribet. Kalau kita biasa budaya di sini ya, kalau yang bisa dibuat lama kenapa harus cepat gitu kan? Kalau di sana enggak. Kalau di sana birokrasi apapun segalanya bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Misalnya waktu itu saya pernah apply untuk suami saya ya. Apply waktu itu saya mengajukan apa beasiswa atau apa gitu untuk suami saya tanpa banyak berpikir merekanya langsung telepon atasannya langsung oh atasannya oke ya sudah saat itu juga diputuskan gitu. Nah jadi orang sana nggak ribet ya mereka suka yang serba cepat semuanya serba cepat gitu. Kemudian yang selanjutnya kita itu nggak harus bisa bahasa Cina dulu ya seperti saya dan teman-teman beberapa teman-teman saya juga nggak ada yang belajar bahasa Cina dulu. Kita belajar ya di sana, pas kita ketemu sama orangnya, pas kita masuk ke kampus, kita diberi basic Chinese gitu. Kita baru belajar yang langsung diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari dan di situ memang benar-benar langsung bisa gitu. Jadi kita nggak harus bisa bahasa Cina dulu. Yang penting kita punya basic English ya, punya bahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris dan itu sudah sangat cukup. Walaupun masyarakat Cina sendiri mereka belum banyak yang bisa berbahasa Inggris, tapi kalau kita sekolah di sana karena kita hidup di lingkungan kampus, kita tinggal di dalam kampus, kita tinggal on kampus, mereka itu pasti sebagian besar mengerti bahasa Inggris walaupun nggak 100% ya, tapi insya Allah itu tidak akan menjadi suatu kendala ya, mudah gitu ya. Dan selanjutnya adalah makanan halal itu mudah dan banyak, terutama bagi kaum muslim ya. Di sana mendapatkan makanan halal itu sangat mudah. Hampir di setiap kampus itu ada kantin halal ya. Baik itu kampus besar, kampus kecil, kampus yang di kota, seperti saya waktu itu di Beijing ya, sama Mas Aris di Beijing, maupun di kota kecil, kota yang terpencil itu mereka punya kantin halal ya. Jadi ada perbedaannya. Mana yang kantin halal, mana yang bukan kantin halal gitu. Cari daging halal juga banyak gitu ya. Mereka berlabel ya. Di sini halalnya maksudnya halal yang berlabel. Ada tulisan halal gitu ya. Itu banyak sekali dan sangat mudah. Jadi teman-teman nggak usah takut nanti di sana, oh nggak makan daging, nggak ini, nggak itu, nggak. Itu gampang sekali di sana mencari makanan halal, masjid juga banyak. Yang jelas enak lah gitu ya. Kemudian bagaimana sih kita apply ke beasiswa Cina itu sendiri ya? Bagi kita mungkin yang budgetnya besar mungkin nggak masalah ya, kita tinggal apply aja, kita bisa fully funded by ourselves gitu ya.
kita bisa membiayai kehidupan kita sendiri di sana, itu, nggak apa-apa gitu, itu bisa ya, asal kita nyambung aja gitu. Tapi kalau mungkin kita ingin apply untuk beasiswanya, kita di sana biasanya normally ini ada beberapa jalur ya, seperti yang kita ketahui di sini, yang pertama kita ada jalur universitas ya, jalur universitas ini kita bisa apply langsung directly ke universitasnya. Kemudian yang kedua ada jalur kedutaan ya, jalur kedutaan seperti di sini kita ada Kedutaan Besar Cina di Jakarta, kita bisa apply di kedutaan. Nah, kemudian yang ketiga ada jalur mitra strategis. Mitra strategis ini seperti perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan kampus-kampus di Cina. Seperti kalau di kampus saya itu karena kami di bidang space gitu ya, aeronautik dan astronautik, kita ada organisasi dunia namanya APSCO. Nah, di situ organisasi itu khusus mewadahi eh, mewadahi instansi-instansi di tiap-tiap negara yang berkaitan dengan space engineering, satelit. Misal di sini ada 8, NASA gitu ya, di Amerika ada NASA, dan itu mereka berkolaborasi dan mereka bisa offer beasiswa khusus di tiap tahunnya khusus ke kampus Beihang University. Kemudian ada lagi yang mitra strategis ini namanya AUN ya, kalau nggak salah itu AUN, ASEAN University Network. Nah, untuk ini nanti Mas Aris nih yang akan menjelaskan gitu ya. Nah, oke. Untuk beasiswa-beasiswa selanjutnya secara detail nanti akan dijelaskan oleh Mas Aris. Monggo Mas Aris. Siap, Mbak. Terima kasih, Mbak Ufi, waktunya. Baik, kebetulan kalau di China ini ada beasiswa tipe A, B, C, dan yang lain gitu. Maksudnya ada yang dari Confucius Institute. Nah, di sini untuk apa namanya? Untuk beasiswa ini sendiri, ini kalau untuk yang tipe A dan tipe B, ini kita biasanya full founded ya. Eh, jadi ada yang beasiswa tipe A itu dan tipe B itu full founded. Jadi beasiswa tipe A ini itu yang seperti apa sih gitu ya. Beasiswa tipe A itu adalah beasiswa yang di-offer oleh organisasi atau badan pemerintah Tiongkok atau yang bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok. Jadi ini antara G2G, jadi government gitu dia. Jadi government-nya Cina itu dia menunjuk badan atau government atau lembaga yang ada di negara-negara termasuk yang di Indonesia. Contohnya, beasiswa tipe A ini bisa diakses melalui kedutaan Tiongkok yang ada di Indonesia. Jadi kedutaannya itu ada di Jakarta, kalau konsulat jenderalnya itu ada di Medan dan Surabaya. Namun untuk pengiriman beasiswanya nanti untuk aplikasinya itu melalui kedutaan besar Indonesia yang ada di Jakarta. Yang kedua, itu melalui Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi Kementerian pemerintah Cina itu memberikan jatah kepada Kementerian Pendidikan Indonesia untuk mengoffer beasiswa, itu biasanya sekitar 30 sampai 60 beasiswa untuk S2 dan S3 bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi melalui Kementerian Pendidikan Indonesia. Biasanya mereka syaratnya itu juga mirip atau hampir sama dengan beasiswa yang beasiswa yang ada di apa namanya melalui jalur kedutaan, tapi biasanya akan ditambah oleh Kementerian Pendidikan. Yang ketiga ini melalui AUN atau Asian University Network. Ya, ini seluruh asalkan kita itu dari kampus mahasiswa kampus yang berada di negara ASEAN, kita bisa apply melalui ASEAN University Network. Ini dia ada di Thailand. Jadi kalau asalkan nggak peduli kita kampus apapun, asalkan itu berada di negara ASEAN, kita bisa apply melalui jalur ini. Ini biasanya hanya 38 sampai 38 siswa atau awardee dari seluruh ASEAN. Jadi kebetulan untuk S3 saya lewat yang AUN.
Jadi saya lebih tahu gitu, biasanya sih jatahnya untuk Indonesia ya nggak banyak ya, biasanya antara 4 sampai 6 dari 30 sampai 38 itu. Nah, untuk seluruh proses beasiswa ini, dilakukan secara 2 jalur, yaitu secara online dan offline. Di mana secara online itu kita mengisi aplikasinya melalui website, nanti akan kita sebutkan websitenya di belakang. Nah, untuk yang offline itu jadi setelah kita mengisi online, itu kita print, ada yang kita harus kita tanda tangan, nanti kita print, kita kita kirimkan ke tipe mana yang kita mau ambil gitu. Contoh kita mau melalui beasiswa, Kedutaan Besar Indonesia Kedutaan Tiongkok yang ada di Indonesia, nanti kita berarti ngirimnya di Jakarta. Kalau kita lewat AUN berarti nanti kita ngirimnya ke Thailand. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini adalah contoh tampilan untuk CSC yang CSC ini China Scholarship Council ya, maksudnya yang untuk beasiswa Cina ini yang jalur embassy atau jalur kedutaan. Nah, kebetulan untuk alamatnya ini ada di sini yang sebelah kanan, yaitu yang berwarna biru ini. Nah, kebetulan untuk yang CSC yang untuk tahun ini yang lewat embassy ini masih dibuka sampai tanggal 19 Februari. Nah, jadi mungkin ada yang masih keburu gitu ya, mungkin masih ada beberapa 5 hari lagi. Nah, itu pokoknya tanggal 19 itu sudah terkirim ke embassy Cina yang ada di Jakarta. Ini tampilannya, jadi masih bisa. Nah, next, Mbak. Nah, ini yang untuk yang AUN. Nah, ini AUN persyaratannya juga sama dengan ini. Ini sayangnya sudah ditutup kalau nggak salah. Ini ditutup tanggal belum ditutup, besok terakhir kalau nggak salah. Besok terakhir untuk AUN tanggal 15 Februari. Syaratnya juga hampir sama, tapi harus dikirim ke Thailand. Tapi kemungkinan kalau kita ngirimnya dalam hari 1-2 hari ini nggak akan keburu. Baik. Nah, untuk beasiswa tipe kampus, tipe B, ini tipe kampus, ini ada yang full scholarship ya. Jadi contoh teman-teman ada yang mau ke Beihang, ke tempatnya Mbak Uvi tadi, atau ke kampus saya, atau ke kampus yang lain. Nah, itu kita bisa pakai yang langsung menuju ke website kampusnya masing-masing, di sana ada yang untuk CSC-nya. Nah, kalau saran saya, mending teman-teman nanti apply-nya untuk beasiswa yang tipe A dan tipe B yang full scholarship. Kenapa? Karena kalau untuk yang full scholarship ini, teman-teman gratis semuanya. Nah, kenapa gratis semuanya? Dimulai dari kecuali tiket pesawat karena Indonesia sudah dikeluarkan dari negara berkembang, jadi Indonesia tidak mendapatkan bantuan tiket pesawat dari Cina. Jadi tapi kita free semuanya, mulai dari apartemen, buku, visa dan lain sebagainya kita gratis semuanya sampai uang saku itu kita dikasih per bulan. Jadi dan uang sakunya pun juga cukup cukup gede ya gitu, antara kalau untuk S1 itu sekitar 2.500 yuan, kalau S2 sekitar 3.000 yuan, kalau S2 3.000 yuan, kalau S3-nya itu 3.500 yuan. Ya sekitar 5 juta sampai 7 juta per bulan. Itu hanya untuk uang saku saja. Untuk research dan lain sebagainya nanti biasanya kita bisa reimburse atau bisa apply gitu. Next, Mbak. Nah, di yang lain selain itu sebenarnya ada yang kita bisa daftar melalui mitra strategis tadi yang Mbak Uvi bilang. Jadi ada beberapa mitra strategis pemerintah Tiongkok yang ada di Indonesia gitu. Yang pertama itu kita bisa daftar melalui universitas yang memiliki pusat bahasa Mandarin atau Confucius Institute. Itu ada kalau di Indonesia itu ada, kalau di Jakarta ada Universitas Al-Azhar, ada UI, habis itu ada, kalau di Malang ada Universitas Negeri Malang, kalau di Jawa Timur ada Universitas Negeri Surabaya, ada Universitas Tanjung Pura, USU, dan lain sebagainya. Itu kita bisa lewat situ juga. Nah, yang kedua itu kita bisa melalui organisasi masyarakat. Jadi ada yang organisasi masyarakat budaya kayak yang melalui jalur pusat bahasa Mandarin atau pusat budaya Cina yang ada seperti di Kelenteng atau di apa itu biasanya mereka dapat
akses untuk mendapatkan beasiswa ini. Next, Mbak. Nah, kalau bagi teman-teman yang, saya nggak pengen belajar kuliah di sana gitu, atau saya nggak pengen ngambil, kan kalau saya dan Mbak Ufi ini kan lebih ke eksak gitu, saya pengen yang ngambil bahasa atau yang budaya, tapi yang degree gitu, itu bisa. Atau saya cuman, pengen ngambil bahasanya saja gitu, atau belajar bahasanya saja yang non degree, itu bisa lewat Confucius Institute. Ini hanya belajar bahasa, jadi beasiswa ini hanya untuk belajar bahasa dan budayanya saja. Nah, namun kalau untuk Confucius Institute ini berbedanya, kita harus sudah bisa bahasa Mandarin terlebih dahulu. Jadi kita harus punya HSK. HSK itu semacam TOEFL atau IELTS untuk yang di bahasa Inggris gitu ya. Nah, tapi ini yang berbahasa Mandarin itu minimal HSK 3 atau 4. Lalu karena maksimal itu HSK 6. Kalau untuk yang ini, yang untuk yang CSI tipe A dan tipe B, biasanya kalau kita yang berbahasa Inggris, kuliahnya berbahasa Inggris, kita itu minimal TOEFL-nya ya sekitar 550 atau IELTS-nya 6 sampai 6,5 tergantung kampusnya. Nah, ini pendaftaran bisa dilakukan kalau untuk yang CI ini pendaftarannya hanya dilakukan di kampus di pusat bahasa Mandarin yang ada di Indonesia. Itu ada di Al-Azhar, Jakarta, UNESA, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, di Malang, kebetulan tempat saya. Terus ada di Universitas Tanjung Pura, saya lupa ada di USU, kalau nggak salah dia juga bisa sekarang. Nah, itu kalau untuk yang Confucius Institute. Jadi kami lebih suka nanti teman-teman bisa ada pertanyaan tentang beasiswa ini, monggo kita persilakan, kita lebih membuka untuk diskusi. Gitu ya Mbak Ufi ya. Oke, terima kasih Mas Aris, Mbak Ufi. Kebetulan ini pesertanya juga banyak yang dari Jawa Timur loh, Mas. Nah, oh gitu, siap-siap. Iya, iya. Halo Lintang, Wilda, ini dari Jawa Timur. Terus yang saya tahu. Nah, Mas Aris ini kampusnya dari Wuhan. Jadi kalau ingat coronavirus mungkin asalnya berasal dari kampus, bukan kampusnya Mas Aris, tapi maksudnya Mas Aris stay di kampus yang sumbernya virus itu. Jadi mungkin nggak sekedar cuma sharing beasiswa ya, gimana sih pengalaman hidup ketika apakah harus menjalani evakuasi, karena kan pas lagi tahunnya ya Mas ya, di sana kan? Iya Mbak. Iya, iya. Mungkin kita nggak cuma sharing tentang beasiswa, juga bebas kalian mau tanya apapun silahkan, karena kita kayak diskusi aja gitu, santai aja, oke? Ya silahkan, ada pertanyaan? Makasih untuk Mbak Ufi dan Mas Aris, beliau merupakan dosen dari Universitas Negeri Malang, Mas Aris, dan Mbak Ufi dari Universitas Pertahanan, Sentul. Untuk info juga, Universitas Pertahanan ini juga menyediakan beasiswa juga kalau misalnya kalian punya saudara atau adik yang mau kuliah gratis, free, semuanya diakomodasi, termasuk sampai punya gaji dan asrama juga, dan semuanya, tapi konsepnya semi militer, bisa direkomendasikan ke Universitas Pertahanan. Oke, silahkan. Ya, atau mau, oh ya, apa nih? Ada pertanyaan. Oke, saya bacakan ya dari Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah, kalau tidak salah dari Universitas Indraprasta PGRI, ingin bertanya, untuk beasiswa di Cina, apakah bisa untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya, misalnya S2 dan S3? Dan beasiswa yang ada di luar negeri itu, apakah ada seleksi dari akademik dan lain-lain? Bagaimana cara mendaftar beasiswa untuk bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri? Dan bagaimana sih Kak suasana pendidikan di luar negeri dan pengalamannya apa aja yang sudah dijalankan? Ya, monggo mungkin
sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kita silahkan untuk Mbak Upi atau Mas Aris untuk menjawab pertanyaan dari Siti Nur Aisyah. Silahkan. Monggo Pak Ufi dulu, nanti saya menambahkan. Oh ya, oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan cara mendaftar ya. Untuk cara mendaftar, kurang lebih tadi udah dijelaskan preface-nya sama Mas Aris ya, tergantung kita mau mendaftar beasiswa yang apa dulu nih gitu kan, mau yang tipe A, tipe B, atau tipe C, atau beasiswa untuk S1 atau S2 atau S3 gitu ya. Nanti insya Allah dijelaskan sama Mas Aris lebih detail lagi. Apakah bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri? Maksudnya melanjutkan paralel gitu ya, dari S1 ke S2 ke S3 gitu. Mungkin seperti itu ya. Iya, Bisa. Mungkin maksudnya gitu. Ya, karena Mas Aris juga waktu itu dari S2 langsung S3 kan ya? Kalau S2 langsung S3. Nah, kemudian untuk pengalamannya, mohon maaf ini saya ada sedikit kendala. Mungkin untuk bisa dilanjutkan sebentar di Mas Aris. Oke, siap-siap Mbak. Baik. Kalau untuk beasiswa, jadi syaratnya apa saja sih gitu ya? Apakah pertama syaratnya apa saja itu biasanya kita bisa lihat secara mendetail itu di website yang ada di masing-masing jalur. Contoh kalau ada embassy, biasanya ada di embassy. Tapi secara umum ya pertama ya ijazah itu pasti TOEFL, IELTS, TOEFL atau IELTS atau HSK yang untuk bahasa, terus habis itu proposal untuk S2 dan S3, habis itu semacam studi plan gitu. Jadi kita terus nanti ada 2 recommendation letter dari profesornya kita yang menunjukkan bahwa kita memang qualified untuk di sana gitu. Nah, kalau seumpamanya pertanyaannya nanti apakah ada seleksi? Ya, pasti ada seleksi. Secara administratif kita ada seleksi. Nanti kita juga ada namanya wawancara. Cuman untuk wawancaranya jangan dibayangkan kita nanti harus datang ke Jakarta atau harus datang ke Thailand atau seperti apa, tidak. Jadi biasanya mereka tidak akan menanyakan kapan, mereka tidak akan memberikan waktu kapan secara pasti akan diwawancara, tapi karena kita juga menuliskan nomor handphone kita, biasanya mereka akan menelpon secara langsung. Nah, di saat kita ditelepon secara langsung, itulah kita diwawancara. Jadi mereka ingin melihat seberapa kemampuan kita untuk langsung bisa menjawab tanpa adanya persiapan. Biasanya itu wawancaranya. Terus, apakah ini nanti setelah kita lulus dari Cina nih, gitu ya, terus kita bisa nggak kuliah lagi ke contoh ke Malaysia atau ke negara lain atau kemana gitu? Sangat bisa sekali, karena kebetulan saya sendiri pada setelah selesai S2 itu saya tembus di ada 3 negara yang terima saya untuk S3, yaitu ada Jerman, Jepang termasuk, dan Cina. Terus akhirnya kebetulan karena pertimbangan satu dan lain hal dan keluarga, akhirnya saya memilih Cina kembali. Jadi nggak usah khawatir, karena Cina pun juga sudah diterima bukan sudah diterima ya, pasti diterima di negara-negara yang lain gitu loh. Itu sih Mbak. Jadi kalau bagaimana sih kehidupan suasana kuliah di luar negeri? Kalau kuliah di luar negeri itu pertama lebih toleransinya lebih banyak. Terus yang kedua on time, standarnya tinggi. Jadi kita tidak ada namanya excuse gitu ya. Jadi kalau kita namanya mau telat 1 jam, 1 menit, 1 detik itu namanya juga telat gitu. Jadi kita ya standarnya nggak ada yang nggak bisa telat. Jadi kita harus on time. Itu sih. Ya.
menambahkan dari Mas Aris ya, mohon maaf ini tadi karena saya ini punya baby ya. Ya, saya menambahkan yang di pengalaman aja ya, nih berdasarkan pengalaman ya. Di sana benar ya, kayak kata Mas Arif tadi, standar waktunya ya, standar waktunya memang tinggi, nggak kayak di sini ya, yang ya ada yang beberapa WIB-nya itu kayak waktu insya Allah berubah gitu ya. Kalau di sana jam 9 ya, jam 9 gitu. Nggak, bahkan sebelum itu mereka sudah mempersiapkan diri. Yang jelas ketepatan itu kayak nomor 1 ya kalau di sana gitu. Terus dari segi fasilitas juga beda ya. Dari segi fasilitas beda, kampusnya jelas lebih fasilitasnya lebih banyak gitu ya. Dan oh ya kalau di Cina itu kita tinggalnya di dalam kampus ya. Jadi mahasiswa itu berada sekolahnya di sekolah di kampus, tinggalnya di dalam kampus. Jadi ada macam asrama ya namanya di situ. Ada asrama, di dalam kampus itu juga ada supermarket, ada laundry, bookstore, segala macam, sarana olahraga. Jadi kita ibarat nggak perlu deh kita keluar kampus ngapain gitu. Kita di dalam kampus aja semuanya sudah ada, sudah terpenuhi gitu. Kita mulai sampai melobi ya, menego-nego ke bagian kampusnya untuk bisa mengizinkan anak saya tinggal di sana gitu. Karena kebetulan suami saya juga mahasiswa ya di sana, jadi kita bisa nego-nego, akhirnya bisa sampai anak saya berapa bulan gitu ya umur di sana. Setelah itu memang kita, karena kalau dalam kampus kan sempit kecil ya, jadi itu sangat mahal ya. Saya waktu itu tahun 2012 saja sewa apartemen kecil aja itu udah jauh dari kampus sana, sudah berapa? 5 juta mungkin ya kalau di 5 juta lebih itu. Nggak tahu sekarang berapa. Kalau yang dekat kampus bisa puluhan juta ya per bulannya gitu. Jadi memang lebih prefer untuk tinggal di dalam kampus. Seperti itu. Untuk makanan halal, mereka jujur banget ada ini halal, ini nggak halal gitu. Jadi nggak usah takut ya. Untuk pricing macam uang saku gitu. Uang saku standar Jakarta ya Mas Aris ya? Ya Mbak, jadi standarnya standar Jakarta. Uang. Ya, uang saku. Kalau uang sakunya tergantung ya, tergantung daerahnya ya. Tergantung daerah. Nah, di area jelas paling mahal gitu ya. Ya, kalau untuk tempat tinggal, kalau kita bisa dari tadi Mbak Ufi sudah mention ya, kita nanti tinggalnya kayak di asrama. Jadi jangan dibayangkan asramanya itu kayak di Indonesia gitu ya, teman-teman ya. Jadi asramanya kita itu kayak apartemen. Jadi contoh gini aja, kamar saya, apartemen room saya yang kampus itu, kalau makan bersama bareng itu 20 sampai 25 orang masuk. Itu gedenya. Ada TV-nya, ada kulkasnya, kamar mandi di dalam, dapurnya ada. Komplit. Jadi jangan dibayangin kita yang yang gitu. Jadi kita asramanya kayak asrama di Indonesia gitu, atau asrama kampus yang ada di Indonesia enggak seperti itu. Kali terus ada FUYUN-nya yang tukang bersih itu terus. Jadi nggak ribet gitu. Kita jadi tinggal belajar gitu. Kita jadi tinggal belajar Ya, asramanya beda dengan yang asrama di sini ya. Di sana yang jelas kita full service ya. Ada penghangat ruangan gitu. Karena waktu musim dingin ya aja gitu. Untuk Beijing karena bisa sampai turun salju ya. Dulunya selalu minus. Jadi untuk pricing kalau di Beijing jelas paling mahal ya, paling mahal
Standar mungkin berapa? Sebulan 5 juta kan Mas Aris ya? Untuk Ya makan aja. kalau di Beijing ya antara 4-5 Untuk juta. makan aja. Belum pendidikannya. Tergantung kita ya. Tergantung kebutuhan. Iya, kalau mungkin kota-kota kecil gitu ya, mungkin di Wuhan lebih murah ya Mas ya sekarang ya? Ya, kalau di Wuhan lebih murah ya. Kalau di Wuhan itu kan memang pusatnya pendidikan ya. Kalau di kita itu macam Bandung, Jogja, Malang gitu ya. Memang kampusnya banyak. Di sini lebih murah. Kita bisa paling 1.000 per bulan itu udah makannya udah enak banget. Jadi sekitar 2 juta sampai 3 juta itu udah enak. Iya benar. Cuman ya konsekuensinya kalau kita memilih kota-kota besar macam Beijing, Shanghai seperti itu, ya pasti saingannya bakal lebih besar ya. Tuh. Tapi kalau untuk beasiswa yang fully funded, kita nggak perlu khawatir ya Mas Aris ya. Insya Allah ukur dari si pemberi beasiswa itu sudah mengukur bahwa segini itu cukup untuk hidup kita sebulan gitu. Kita ya tapi hidup ala mahasiswa ya, bukan hidup hedon ya. Gitu. Ya, mungkin itu aja. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Iblam. Oh, dari Depok ya. Oke. Karena kebetulan saya juga pernah kuliah di sini dulu, iseng. Oke. Siang Kakak Kece. Oh, Kece juga. Bonasto terus dari Universitas Iblam. Hukum. Ingin bertanya, saya nanti setelah lulus S1 ingin melanjutkan S2 di luar negeri. Seperti yang sudah lumrah studi hukum. Pertanyaannya, adakah kampus yang baik atau yang worth it di Cina ataupun di Korea dalam studi hukumnya? Terima kasih Kakak sebelumnya. Oke, sekalian aja ya. Ada satu lagi dari Rizal, sama dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, bertanya, kiat-kiat khusus yang harus kita. Ya, silahkan Mas Haris, Mbak Upi. Untuk hukum ya. Oh, jadi gini. Jadi kalau sistem di Cina itu yang saya tahu, jadi tiap kampus itu mereka punya spesialisasi masing-masing ya. Dan kampus saya itu khusus untuk engineering. Engineering itu ada spesialisasinya lagi itu untuk pesawat terbang dan benda-benda angkasa. Jadi satu kampus itu fokus belajar di situ. Mulai dari sebenarnya ini engineering ya, spesialisnya engineering yang benda-benda angkasa, tapi mereka juga membuat macam ekonomi. Tapi ekonominya risetnya juga masuknya ke dalam ekonomi yang nanti masuk ke dalam benda-benda angkasa. Gimana ya ekonomi benda-benda angkasa? Nah, kemudian ada juga hukumnya. Hukumnya ada juga. Tapi ya hukumnya juga masuk ke dalam hukum yang space engineering, hukum yang itu gitu, hukum penerbangan atau jenisnya gitu ya. Ada juga bahasa Mandarinnya, dan bahasa Mandarinnya juga spesifik untuk pelajari yang benda-benda angkasa gitu ya. Nah, kalau ada kampusnya Mas Aris itu berkaitan dengan education ya Mas ya? Ya, education sama law juga Mbak ada. Sama law. Nah, jadi mungkin kalau hukum cocok ini di Mas Aris. Monggo Mas Aris dijelaskan. Baik, kalau untuk itu benar yang dikatakan Mbak Uki bahwa memang kalau di sini itu lebih spesifik kampusnya, jadi tidak seperti yang jadi kalau kita ngomong nomor
nomor 1 kampus kita di Cina seperti itu untuk bidang apa gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia kan kita kampus terbaik untuk semuanya gitu kan. Tapi kalau di Cina enggak. Kita ngomong ini terbaik gitu. Untuk bidang apa? Bidang aerospace kampusnya Mbak Ufi itu nomor 1 se-Cina. Tapi kalau untuk pendidikan gitu, nah, kan itu ya yang terbaik nomor 1 di Cina. Nah, kalau untuk law sendiri, ini kebetulan kalau untuk di Beijing sama Tsinghua itu ada, itu bagus. Itu bagus. Itu kalau untuk yang foreign biasanya lebih ke hukum internasional. Kalau di normal university kayak Beijing Normal University, Central Normal University atau yang normal university kan kampus kan. Itu ada law juga, itu hukum internasional semacam HI. Tapi dia masuknya di law, tapi dia masuknya ke HI-nya. Jadi kayak seperti apa hukum internasionalnya menaunginya seperti itu. Karena teman-teman tidak bisa atau perdagangan itu seperti apa atau hukum internasional. Karena teman-teman tidak bisa menghukum pidana. Kenapa tidak bisa hukum pidana? Karena hukum pidana itu dipelajari itu adalah hukum pidana Cina. Jadi hukum yang bisa dimasukkan itu ada yang macam hukum internasional, seperti layaknya di Prancis sama di Belanda. Tapi kalau Cina itu lebih berkiblat ke Prancis untuk hukumnya. Karena contoh penamaan universitas aja itu kan kita mirip kalau yang jadi kayak yang pendidikan itu normal. Kalau di Prancis itu bahasa Prancisnya adalah normal, khusus untuk pendidikan. Jadi yang dan kebetulan kalau di normal university itu ada beasiswa untuk yang low, tapi kalau-nya itu lebih ke law apa ya, hukum untuk internasional. Ini kebetulan kalau yang di CCNU yang saya S3 yang di Wuhan ini teman yang HI itu lebih ke law-nya itu dia masuk HI tapi proditnya adalah hukum internasional. Itu Mas ya. Baik Mas Aris, Oke. Kalau untuk yang pertanyaan selanjutnya dari untuk yang formal, persiapannya formal, ini persiapannya jelas akademik ya Mas. Maksudnya bahasa Inggrisnya harus oke. Yang kedua tiga gitu, jadi lebih enak kita ngomongnya nanti. Sama kalau yang non formal lebih ke semacam apa ya, kita beradaptasi dengan orang, cara ngobrolnya kita, cara ngobrol. Satu lagi kalau yang formal itu kalau kita punya publikasi baik itu di jurnal nasional itu akan lebih menambah ininya kita, nilainya kita untuk pada saat seleksi. Itu kalau dari saya. Mungkin dari ada kayaknya udah dijawab semua sama Mas Haris. Oke. Lanjut aja Mbak Bibi, ayo. Satu lagi doa. Oke, ada ini informasi tadi kan saya nambahin dikit ya. Kalau untuk di Korea itu juga di Korea kamu bisa cari Seoul National University atau SNU, itu ada hukumnya. Terus KAIS, kampus saya juga ada hukumnya di Pukyong National University. Cuma balik lagi, kan info detailnya silahkan cari di ada link webnya, jadi tinggal dicari kira-kira jurusan apa nih yang paling cocok sama pilihan kamu, atau
Bisa dengan cara kamu riset dulu profesornya. Profesornya lebih sering neliti di bidang apa nih? Misalnya bidang hukum yang sering dia teliti, di bidang baru kontak beliau gitu. Oke, ada tambahan dulu untuk yang Cina dari Revina dari UI Depok ya. Saya izin bertanya, apakah di Jakarta atau di Indonesia ada lembaga konsultasi resmi yang memfasilitasi konsultasi dalam pemilihan kampus dan jurusan? Mas Aris, Mbak Upi, apa ada nggak sih yang untuk fasilitas pemilihan kampus dan jurusan? Jadi biar tidak salah arah gitu ya, mungkin maksudnya. Oke, tambahan lagi. Oh, halo Jaji. Ini ada tambahan lagi. Assalamualaikum. Saya masih Madrasah Aliyah Negeri 1 Bogor. Aja yang harus saya siapkan. Oke, masih SMA tapi udah mau prepare untuk kuliah ya, Masya Allah. Ya, silahkan Mbak Upi, Mas Aris. Oh ya, lembaga konsultasi ya, kalau nggak salah ada ya, banyak ya. Kalau nggak salah, kalau satunya apa ya? Dari Everyday Mandarin atau apa gitu di daerah Jakarta Utara itu ada ya. Kalau kamu mau apa? Self funding ya, nggak perlu beasiswa, bisa konsultasi di situ ya. Nanti mereka bakalan ngurusin kalau nggak salah ya. Tapi kalau untuk beasiswa saya kurang tahu. Untuk beasiswa saya kurang tahu apakah mereka juga fasilitasnya atau enggak ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa ini? Yang SMA ya. Ya, Apakah tersedia beasiswa full untuk S1 ya? Oh iya, seperti yang saya jelasin tadi ya. Beasiswanya ada semuanya, mulai dari non-degree. Maksudnya non-degree ini macam Confucius Institute itu tadi ya, yang untuk kursus bahasa dan budaya aja gitu. Satu ada, full S2 ada, full S3 ada. Yang perlu dipersiapkan apa? Nilai ya, biasanya mereka lihat dari nilai kita. Yang kedua bahasa Inggris. Kalau kamu bisa bahasa Cina itu lebih bagus ya. Itu bisa menjadi nilai plus. Seperti itu. Silakan Mas Aris. Mungkin ada tambahan? Saya ingin ya, tadi informasinya. Ya benar, kalau untuk yang beasiswa itu untuk lembaga konsultasi sampai sekarang saya belum pernah menemukan gitu ya. Kalau untuk yang CSI ya, untuk yang resmi. Karena setahu saya itu kita harus aktif mencari sendiri. Tapi kalau untuk yang kita mau CI atau institut yang bahasa atau yang budaya itu kita ada. Itu ke yang CI, Pusat Confucius Institute yang tadi saya sebutkan. Kalau Jakarta itu ada di Universitas. Nah, kebetulan salah satu direktur teman saya dan Mbak Ufi itu Mas Ferry. Itu juga bisa ditanyain di situ. Kalau yang di Malang, banyak ada di Universitas Negeri Malang, atau bisa di Surabaya, Universitas Negeri Surabaya. Ada USU di Sumatera atau di Tanjung Pura di Kalimantan. Itu untuk yang UI. Nah, nanti di situ kita bisa diarahin kita mau ke negeri atau kampusnya mana aja. Nanti seleksinya juga lewat sana juga. Tapi kalau untuk CSI itu sampai sekarang kita berdua tahu ya apa ada lembaga konsultasi untuk memilih, belum tahu kalau untuk yang resmi. Kalau yang nggak resmi
negaranya banyak juga. Nah, kalau untuk yang S1, kita lanjut ke S1 itu bisa banget. Banyak kampus, maksudnya gini, kalau sekarang itu S1 itu bisa ini namanya kalau S1-nya itu dia bisa bilang apa ya? Maksudnya kita bisa diisi beasiswa untuk S1 plus belajar bahasa Mandarin. Jadi tenang aja teman-teman yang nggak bisa bahasa Mandarin yang S1 bisa. Terus syaratnya apa saja? Yang jelas yang tadi mau bilang ada nilai, ada apa ya, bahasa. Dan kalau teman-teman umurnya masih belum 17 tahun, nanti pada saat itu belum 17 tahun, 18 tahun, itu perlu namanya gurantor atau penggaransi gitu. Jadi nanti biasanya akan dibantu juga oleh kedutaan. Biasanya sekwatir mau. Kalau di tempat saya di Puase atau di NU atau di Beijing normal itu banyak teman-teman yang siswa S1 dari SMA, jadi mereka baru lanjutin S1 dapat beasiswa. Gitu, monggo. Mbak Wibi, yang lain? Makasih Mas Aris, Mbak Ufi. Untuk nambahin ya yang tadi nanya agensi, tapi sekedar mengingatkan karena saya mengalami kejadian, ini bukan terjadi ke saya alhamdulillah, cuma maksudnya jangan sampai teman-teman cari agensi yang ternyata ujung-ujungnya merugikan kalian. Karena saya punya case waktu saya masih di Korea, itu ada banyak mahasiswa oke, kalian bakal dapat beasiswa di Korea, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka nggak ada dan nggak terdata di kampus manapun gitu. Jadi karena untuk mereka tuh untuk mendapatkan uang karena iming-iming beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Jadi kalian harus tetap aware karena banyak agensi banget. Jadi kalian harus benar-benar selektif. Jadi nggak asal saya kira-kira nih bisa nih. Ya, karena banyak situs yang abal-abal. Jadi kalau misalnya kalian klik webnya kok kayaknya nggak resmi ya, itu lebih baik dihindari ya, sangat-sangat dihindari. Karena ini benar-benar kejadian gitu. Oke, ada lagi Mas, Mbak pertanyaan dari Iblis yang saya ingin bertanya, apakah perlu visa pelajar untuk kuliah di Cina? Oke, silahkan. Oh ya, untuk visa ya? Pasti. Harus, nggak punya visa pelajar nggak bisa sekolah di sana. Ya, jadi kita ikutin prosesnya ya, prosedurnya ya. Seperti yang digali tadi, benar. Kita harus aware sama agensi yang kita pakai. Kalau memang benar itu agensinya terpercaya ya, biasanya kalau memang kita udah diterima, kita akan ada surat penerimaan untuk mengurus visa ya, untuk mengurus visa pelajar sebagai entering visa kita. Seperti itu. Pelajar. Nah, kalau kita nggak punya visa, kita nggak bisa pergi ke sana, nggak bisa masuk ke sana. Dengan visa wisata nggak boleh dong sekolah di sana pakai visa wisata gitu. Visa turis maksudnya ya. Harus, wajib itu. Kecuali kita di sana nanti kita tinggal, sudah masuk dengan visa pelajar, kita sebagai pelajar di sana, kita ganti visa ke visa residen ya. Resident permit namanya kalau nggak salah di sana. Monggo Mas Aris, mau ada tambahan Mas Aris? Iya, benar katanya Mbak Uki ya. Jadi nambahin sama Mbak Wibi juga bahwa kita memang harus selektif banget tentang agensi.
Nah, jadi kita flashback lagi, maksudnya materi. Jadi setelah kita nanti diterima oleh apa namanya beasiswa atau kampus, mereka akan mengirimkan namanya LOE atau kalau di kampus Cina ada namanya juga JW201 dan JW202. Fungsinya ini apa berkas ini? Nah, berkas ini ditujukan untuk kita nanti visa. Kalau nanti agensinya itu tidak bisa mendapatkan itu, berarti itu abal-abal. Jadi JW201 atau JW202 itu yang mengeluarkan adalah kampus. Nah, jadi kampus nanti mengeluarkan JW201 dan JW itu dan paspor kita nanti kita bawa ke kedutaan besar Cina di Indonesia atau konsulatnya Cina yang ada di Jakarta, di Medan atau di sebagainya. Dapat visa kita datang ke Cina, nanti sebagai visa pakai visa pelajar, nanti di sana baru sama kampusnya akan diurus residen permanennya. Jadi benar kata Mbak Ufi, kita nggak boleh pakai visa melancong ya, visa wisata. Kita tiba-tiba datang aja ke Cina, terus habis itu kita daftar visa melancong. Terus kita mau kuliah gitu, disuruh pulang kita. Karena itu kejadian benar, 2017, 2018, 2019 itu di kampus saya ada yang nyoba-nyoba pakai visa L, visa X, enggak visa L untuk ini, untuk aku lupa ya X apa L gitu, Turis L. untuk X itu X ya kalau. Nah itu kalau di kita pakai registrasi itu disuruh pulang, keluar dulu dari Cina, habis itu baru masuk lagi. Itu kejadian. Jadi kalau semuanya nanti agensinya bilang ini bisa kok pakai wisata, ya abal-abal. Gitu sih. Monggo, mungkin yang lain. Ya ini menambahi ya. Ya memang kalau kita masuk pakai visa turis, walaupun nanti kita di sana dikasih form JW201 202, tetap kita harus ganti ke visa pelajar dulu. Jadi mungkin kita bisa keluar dari Cina dulu, misalnya masuk kita ke Hong Kong dulu atau ke mana dulu, pokoknya keluar deh dari Cina dulu gitu ya, yang dekat-dekat aja dari situ. Baru kita masuk lagi ke Cina dengan visa X kita atau visa pelajar kita. Ya karena visa pelajar itu sangat penting gunanya karena nanti kita akan memperpanjang, kita akan ganti lagi nih dari visa X atau visa pelajar itu kita ganti lagi ke visa residen. Kita harus punya visa residen di sana. Apa sih visa residen itu? Macam izin tinggal ya, izin tinggal untuk jangka waktu tertentu bagi itu pelajar. Jadi kita bukan ilegal ya. Kalau ilegal ini lebih berbahaya lagi ya. Nah, jadi untuk visa residen sendiri kita juga harus aware mengenai waktunya. Biasanya nanti pihak sekolah akan mengarrangement ya bagi yang visa residennya sudah mau habis, biasanya seperti itu. Kalau di Cina seperti itu, kita akan diurus dengan penambahan biaya tentunya ya. Nah, jadi memang kalau kita masuk bukan lewat jalur beasiswa, kita jalur biaya sendiri ya dan melalui agensi, memang harus dicek dengan benar kevalidan dari agensinya, sepak terjang dari agensinya. Karena itu nanti bisa-bisa kita udah bayar ke agensinya, ternyata sampai sana kita terlantar. Itu kasusnya banyak ya. Bahkan waktu itu saya pernah menemui beberapa adik-adik kelas saya yang seperti itu, yang sampai sana udah terlantarkan sama agensinya, nggak diurusin sama agensinya. Itu banyak terjadi ya.
Biasanya di sini persatuan mahasiswa ya atau organisasi mahasiswa yang bergerak setelah itu ya, menolong mahasiswa terlantar tersebut ya, karena misalnya belum dapat asrama, belum dapat visa residen gitu ya. Nah, jadi memang benar-benar harus dicek dan benar-benar kita masuk ke Cina, entrance-nya harus dengan visa X atau visa pelajar. Kalau kita pakai visa turis, otomatis kita harus ganti lagi, nggak bisa langsung ke resident permit ya dari visa turis ya, karena turis dia diizinkan untuk tinggal lama di sana. Yang diizinkan tinggal lama yaitu yang pelajar. Nah, pelajar kita harus ganti ke visa X dulu, setelah masuk lagi ya ke Cina pakai visa X, setelah itu kita ganti ke resident permit ya, resident permit atau visa izin tinggal ya untuk pelajar di sana gitu, untuk foreigner tinggal di sana gitu. Dan itu memang ada prosesnya yang ya lumayan juga sih. Tapi ya nggak nyampe sebulan lah ya. Seminggu, 3 hari aja biasanya udah selesai. Di sana cepet kok. Seperti itu. Ya monggo Mbak Wibi. Oke, terima kasih banyak Mas Aris, Mbak Upi. Ini apa ya? Karena kan kita ada 2 sesi ya. Sekarang pertama Cina, terus yang kedua nanti ada Korea. Cuma karena sekarang sudah jam 2 dan ada pertanyaan nih banyak, mungkin nanti kita ini dulu ya. Kita tetap pertanyaannya bakal tetap kita jawab, tapi kita pindah dulu ke Korea. Oke, jangan kemana-mana. Nanti tetap ditampung, tetap dijawab. Jadi pantau di sini kita ke Korea dulu ya. Oke, silakan Mbak Ria. Ya, terima kasih semuanya. Alhamdulillah antusiasnya cukup banyak juga nih pertanyaannya, tapi kita hold dulu kali ya, karena masih ada sesi 2 dan pertanyaannya masih masuk ke pertanyaan sesi Korea juga nih. Jadi mungkin silakan moderator selanjutnya Mbak Ufi.